Baik, selamat malam Bapak Ibu para hadirin sekalian. Ya, selamat datang di podcast LPPM dan kita hari ini kedatangan tamu yang juga pernah tampil sebelumnya ya. Di sini ada Bu Tuti ya. Salam kenal Bu Tuti. Oh, kita sudah kenal ya, Bu ya. Ya Pak Loes. Sudah. Ya, oke. Bu Tuti dari guru dari SD mana, Bu Tuti? Ya, saya guru di SD Negeri 2 Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Pak Loes. Ya, siapa tahu penontonnya ada yang belum nonton episode kemarin, jadi kan mungkin kita tetap harus perkenalan ya, Bu Tuti ya. Ya Pak. Oke, kita dengar-dengar ya ini Bu Tuti emang kebetulan salah satu guru yang kemarin juga ikut festival guru transformatif, betul ya, Ya, Bu Tuti betul ya? sekali Pak. Ya, dan salah satu pemenang ya, Bu Tuti ya? Iya Pak, alhamdulillah kemarin Iya. satu. Oke, nah ini mungkin biar para penonton dan para hadirin juga penasaran, Bu Tuti itu bikinnya apa ya? Kok bisa sampai menang gitu ya? Ternyata Bu Tuti emang ada beberapa karya dan kemarin sudah sempat yang di episode sebelumnya ya kita sudah sempat membahas salah satu karya Bu Tuti dan kali ini kita juga mau membahas karya Bu Tuti yang lain ya. Nah ini Bu Tuti itu bikin aplikasi ya. Judulnya apa, Bu Tuti? Ya, untuk kali ini saya membuat aplikasi berjudul Diorama Digital Siklus Air bermuatan etnosains Kenampakan Alam Kabupaten Banyumas, gitu Pak. Diorama Digital. apa tadi? Diorama ya. digital ya. Siklus air bermuatan etnosains Kenampakan Alam Kabupaten Banyumas. Oke, ini mungkin karena saya ini sudah malam, jadi mungkin belum kebayang gitu. Aduh, seperti apa ini? Jadi judulnya tuh belum kebayang. Mungkin Bu Tuti bisa langsung diceritakan sambil apa ya? Sambil mungkin ditampilkan gitu juga bisa, Bu Tuti ya. Ya. Mungkin diceritakan dulu aja, Bu Tuti ya, diceritain aja ke apa? Kok bisa muncul itu gitu. Ya, baik. Jadi begini Pak Wes, saya kan guru SD dan kebetulan saya mengajar di kelas 5. Di kelas 5. Nah, salah satu muatan pembelajaran ya, kalau di SD itu tematik, tapi tetap ada muatan pembelajarannya, yaitu ilmu pengetahuan alam. Di mana saya mengajar salah satunya yaitu materi tentang siklus air. Seperti itu. Ya, dari sini saya terinspirasi ini untuk membuat suatu media baru yang juga di dalamnya itu berbasis teknologi juga. Jadi karena kebetulan saya juga sudah ada sebelumnya itu sudah ada pengalaman membuat aplikasi yang di episode berikut sebelumnya kan saya tentang eksperimen digital. Nah, ini saya mengembangkan kalau media diorama itu kan memang ada ya, Pak. Diorama ya, itu ya. Kalau diorama itu seperti kita ketahui diorama itu kan biasanya kita gunakan untuk menggambarkan atau memperagakan suatu kejadian atau fenomena. Biasanya itu media dalam bentuk 3 dimensi yang digunakan untuk 3 dimensi yang digunakan untuk memperagakan kejadian atau fenomena tertentu seperti itu. Nah, dari sini saya kembangkan diorama ini menjadi diorama digital kayak gitu, Pak. Jadi kalau diorama biasanya kita gunakan benda nyata gitu. Nah, di sini saya melakukan inovasi diorama ini saya buat secara digital gitu, Pak. Digital. Oke, wah ini inovatif ya Bu ya, karena biasanya diorama itu kan apa ya, kayak saya pernah lihat di museum ya biasanya ya Bu ya. Iya. Museum dioramanya gede gitu ya, ukurannya ya. memang besar ya Bu ya. Besar. Dan itu kita memang harus ini dulu Bu, kita harus berangkat dulu, bayar parkir baru bisa masuk gitu ya. Tapi ini Bu Tuti bikin dioramanya jadi digital, wah ini menarik sekali. Terus kira-kira gimana itu Bu? Berarti mungkin proses pembuatannya, terus habis itu konten-kontennya gitu? Ya, jadi kalau diorama itu kan biasanya di dalamnya juga untuk menggambarkan suasana itu supaya bisa lebih nyata kayak gitu ya, bisa menggambarkan kejadian itu kan biasanya ada suara, ada efek suara musik kayak gitu ya biasanya dalam diorama itu.
Nah, di sini diorama digital itu jadi diorama digital ini merupakan inovasi media pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan untuk menciptakan suasana lingkungan tertentu dengan tujuan memperagakan kejadian atau fenomena siklus air. Nah, di sini seperti yang sebelumnya juga, media ini saya kembangkan untuk menciptakan suasana lingkungan terjadinya siklus air dengan menampilkan bahan ajar manipulatif berbasis digital yang ada dalam lingkungan sehari-hari siswa. Nah, yang jadi uniknya dalam media ini, selain media ini bisa memperagakan tahapan-tahapan apa saja sih yang ada di dalam siklus air itu, media ini juga di sini terdapat ini Pak, muatan etnosainsnya adalah penampakan alam khas dari Kabupaten Banyumas. Nah, jadi kalau dalam peragaan siklus air yang terjadi di alam itu kan di alam, di situ kita juga tampilkan nih di Kabupaten Banyumas itu penampakan alamnya apa saja. Kalau penampakan alam kan biasanya ada perairan, daratan tinggi kayak gitu ya, dataran tinggi maaf gitu. Nah, kita tampilkan di Kabupaten Banyumas itu kan ada Gunung Slamet, Sungai Serayu, kayak gitu. Terus di situ juga ada hutan pinus dan sebagainya. Dan juga bahkan ada bukit yang ada di lingkungan tempat siswa tinggal, yaitu Bukit Semut. Saya tampilkan di situ, saya masukkan juga di situ informasinya bahwa di Kabupaten Banyumas ini terdapat ini, dan ini. Kayak gitu, dengan maksud di sini agar siswa juga mengenali potensi alam dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi satu media ini saya bisa dapat beberapa tujuan pembelajaran seperti itu, Pak. Oke. Jadi memang dalam satu aplikasi ini ada beberapa topik pembelajaran gitu ya, Bu Tuti ya? Iya, betul. Tanpa siswa sadari. Jadi tanpa siswa sadari. Iya, karena di situ nggak langsung siswa itu tanpa sadari mereka juga ternyata belajar bahwa di Kabupaten Banyumas itu ada namanya Gunung Slamet yang letaknya di sini, ada namanya Sungai Serayu, ada yang namanya hutan pinus, ada yang namanya Curug Cipendok kayak gitu, seperti itu Pak. Secara tidak langsung mereka juga belajar. Iya, jadi secara tidak langsung mereka mungkin malah niatnya main game ternyata ujuk-ujuk belajar gitu, ujuk-ujuk belajar, tapi mereka nggak sadar ya, jadi tetap bahagia. Tapi memang ini ya, Bu Tuti ya, kalau mereka belajar dengan bahagia kan, itu bisa dianggap mereka lagi bermain ya, bukan seolah-olah tuh jadi lebih ceria gitu ya, Bu Tuti. Iya, betul. Lebih senang menjalani ya gitu. Ya, karena anak-anak itu lebih senang belajar dengan suasana yang menyenangkan, dengan sesuatu yang menarik kayak gitu ya. Mungkin media yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sehingga mereka merasa tertarik. Ketika muncul ketertarikan itu, maka semangat belajarnya juga akan ada seperti itu. Menarik, Bu Tuti ya. Dan mungkin apa bisa ditampilkan, Bu Tuti? Siapa tahu nih para penonton juga ada nggak sabar ya, Bu Tuti nih bikinnya kayak gimana sih ya? Ini kalau kita lihat episode kemarin itu Bu Tuti hampir semuanya tuh dibuat sendiri ya, Bu Tuti ya? Ya, semuanya saya buat sendiri. Ini juga saya buat semuanya. Ya, Oke, mulai dari gambarnya, gambarnya, kontennya, terus ada bahkan Bu Tuti itu sampai ngerekaman suara ya? Ya, suara. Sampai rekaman suara ya. Oke, kita boleh dicek Bu Tuti ya. Mungkin Bu Tuti bisa share screen gitu ya. Oke, saya share screen. Ya. Nah, ini. Ini tampilan ininya ya. Ini aplikasinya ya, Bu ya. Aplikasinya. Jadi saya buat di sini menggunakan aplikasi Adobe Animate, Pak. Adobe Animate. Oke. Adobe Animate. Jadi ini lembar kerjanya, Pak. Seperti ini ya. Ini di bagian lembar kerjanya. Di sini sudah ada gambar. Di sini gambar-gambar yang nantinya akan ditampilkan. Karena kita multimedia,
multimedia berarti kan integrasi dari beberapa media, ada video, audio, seperti itu. Audio, kemudian ada juga nanti kita buat animasi di dalamnya. Nah, di timeline ini nanti kita akan mengatur ya tampilan-tampilan media yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi gitu, Pak. Nah, ini ada timeline-nya, kemudian ini kertas kerjanya gitu, Pak. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dalam multimedia ini juga terdiri dari layar ya, Pak. Di sini yang saya tunjukkan pakai kursor, ini layarnya. Jadi layar itu semacam kalau kita ibaratkan itu seperti buku, Pak. Buku ini adalah buku lapis pertama, lembar pertama, atasnya lembar kedua kayak gitu, jadi berlapis-lapis. Nah, ketika kita akan menampilkan untuk tampilan berikutnya bisa kita tambahkan di atasnya. Dan ini di sini adalah untuk menunjukkan durasi. Mungkin ketika durasinya. Ya, ketika detik berapa ini gambar bisa tampil, gambar bisa bergerak seperti itu. Animasinya juga bisa langsung saya buat ini di sini. Wah, ini Bu Tuti baru cerita gini aja udah kebayang rumitnya ini, apalagi kalau pas kemarin Bu Tuti buat ya, saya nggak kebayang Bu Tuti ini bikin sendiri. Luar biasa. Oke, coba Bu Tuti mungkin bisa kayak hasilnya tuh kira-kira gimana tuh? Untuk hasilnya ya, ini kebetulan saya coba testingnya. Kebetulan ini kalau kita dalam membuat multimedia itu sebelum jadi memang harus kita tes dulu. Jadi misal ada trouble apa gitu, misalnya apakah ada coding untuk tombol yang belum sesuai atau ada gambar yang mungkin harus diperlambat kayak gitu, kita bisa lihat tampilannya sebelum dia itu kita finishing jadi aplikasi gitu, Pak. Nah, caranya yaitu kita kontrol tes ini ya. Tes ya. Nah, itu tadi ada. Kemudian tadi sudah saya buka, Pak, jadi langsung saya buka. Iya, luar biasa. Kita lihat. Nah, ini contohnya. Ya, kalau dalam aplikasi proses pembuatannya itu tampilan itu masuk di scan ini, Pak. Sebentar. Scan dia masuk di yang tadi ini ya, dia masuk di scan nih 4. Nah, ini. Ya, karena kalau saya tampilkan dari awal Bu kelamaan ya. Lama nanti Bu, kita kemakan durasi gitu ya, Bu. Jadi ini saya sengaja ya, karena jadi kita tampilkan di sini langsung ke scan yang menunya ini ya, Pak. Ya, yang tadi di layar yang lebih gede itu ya, Bu ya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini gambaran nanti ketika dia itu jadi aplikasi itu kurang lebih seperti ini ya gitu. Sekarang kita coba ya, Pak, karena ini kan materinya siklus air. Kita coba masuk ke siklus air. Oh, ada suaranya cuit gitu ya? Itu ada efek suaranya juga dikasih seperti itu. Nah, ini kita di sini sudah ada siklus airnya apa saja. Kita misal mau mencoba di sini evaporasi ya, Pak. Kita coba ya. Evaporasi merupakan proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi dia itu ada penggambaran di sini evaporasi, berarti kan penguapan gitu ya. Nah, anak-anak bisa tahu menguap itu dari mana. Menguap itu karena air terkena panas matahari. Jadi panah ini menggambarkan proses penguapan. Proses penguapan. Ya. Ya, ini saya ingat nih dulu pelajaran IPA ini, kayaknya kelas 4 SD ini. Betul nggak ya?
Ini kelas 5 sekarang. Oh, kelas 5 ya? Oh ya. Berarti saya SD kelas 4 itu sekarang udah jadi kelas 5 mungkin ya, Bu ya. Oh, oke ya, ya, saya ingat ini. Oke. Jadi ini Pak Luis, dalam media ini kita akan tampilkan juga ya, ini ada namanya tombol navigasi yang akan mengarahkan anak-anak setelah peragaan ini, dia selanjutnya harus lihat peragaan apa lagi nih, kayak gitu. Jadi mereka akan mencari nama ini. Transpirasi merupakan proses yang serupa dengan evaporasi. tahap Hanya selanjutnya. saja Jadi, proses ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Oke. Selanjutnya Lanjut lagi. Nah, coba ya. ya, lanjutnya Kondensasi yaitu merupakan proses di mana berubahnya Jadi uap ada air efek di juga. atmosfer Prosesnya itu menjadi seperti apa? partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Nah, terus gini Pak, selain itu kan di sini saya ada tampilan alam ya Pak. Ini Iya, ya betul. gambarnya saya gambarkan alam gitu. Nah, alam inilah yang saya maksudkan penampakan alam di Kabupaten Banyumasnya. Oh. Jadi di menu yang satunya nanti ada penjelasan ini tuh namanya gunung apa, ini hutan apa, ini kampung apa, kayak gitu. Dan ini sungai apa, bendungannya, ini di sini ada apa kayak gitu tuh di penampakan alam itu saya tampilkan dan saya deskripsikan di menu yang satunya. Ini kita coba lagi ya Pak, geser lagi. Coba. Oke. Presipitasi terjadi ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Oh. Ya, jadi kita tampilkan suara hujan juga bisa supaya digambarkan. Oke. Ya, ini kalau Bapak Ibu yang di rumah ini nggak tahu nanti di apa kalau pas ditonton itu suara dari videonya masuk atau enggak ya, tapi di situ ada narasinya ya. Dan ini narasinya suaranya dari suara Bu Tuti ya? Ya, saya rekaman. Wah, itu ya. Itu kalau apa kita dengar suaranya memang apa beda ya, seolah-olah itu bukan Bu Tuti gitu ya. Seolah-olah memang apa udah voice apa istilahnya itu voice over ya. Udah voice over yang beneran gitu. Ternyata Bu Tuti sendiri ya yang merekam suara ya Bu Tuti. Itu suara saya memang ketika direkamnya agak sedikit saya temponya kayak gitu. Sedikit saya atur. Oh iya. Ya, mungkin makanya itu jadi seolah-olah kayak apa beda orang gitu ya Bu ya, suaranya padahal suara asli gitu. Oke ya. Menarik. Itu cuma saya rekam pakai handphone saja sih Mas. Oh, itu pakai handphone. Ya. Oh, tapi suaranya jernih juga ya. Maksudnya kayak kalau pakai ini biasa, berarti memang handphone udah canggih juga ya Bu Tuti ya. Handphone biasa kita handphone biasa ya. Oke. Menarik ya Bu Tuti ini apa diorama digitalnya ya. Tapi memang kita waktunya itu nggak lama ya Bu Tuti ya. Tidak terasa ini sudah hampir di penghujung acara ya. Tapi mungkin ada satu pertanyaan juga buat Bu Tuti ya sebelum ditutup. Ini mungkin bisa di stop sharing dulu Bu Tuti. Stop share ya, oke. Ya, stop share dulu. Ya, nanti coba sendiri nih ya, aplikasinya. Oke, Bu Tuti, ini pertanyaan terakhir ya sebelum ditutup ya. Bu Tuti, pas anak-anak pakai aplikasinya ini tadi, itu tuh mereka gimana tuh? Reaksinya tuh gimana Bu Tuti? Pada saat mereka jadi reaksi anak-anak ketika mereka menggunakan media ini untuk pembelajaran, yang pertama yaitu mereka sangat tertarik
ya, karena dengan media ini terbukti dari mereka itu dalam pembelajaran itu lebih lebih perhatian ya, perhatian terhadap proses pembelajaran yang dilakukan ya. Karena apalagi anak-anak juga di sini sangat senang ketika mereka belajar menggunakan smartphone. Ya, ya, ketika misalnya saya di grup umumkan, anak-anak besok kalian membawa handphone, senang banget ya? Iya, mereka senang sekali Pak. Walaupun mereka tidak gunakan untuk game di sekolah untuk belajar, karena memang proses pembelajarannya menggunakan ini, mereka itu sangat senang dan sangat bersemangat gitu. Ya, jadi dari situ kita juga di sini kan kita mengintegrasikan media ini dalam pembelajaran juga Pak. Jadi selain anak-anak pengalaman yang saya lakukan kemarin, selain anak-anak itu bisa mengetahui pengetahuannya itu lebih cepat terbukti dari hasil belajar mereka. Ya, dari hasil belajar peserta didik itu kan kita setelah pembelajaran ada tes ya, tes untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami pembelajaran. Terbukti mereka itu 85% itu nilainya tuntas atau di atas KKM seperti itu. Oke. Ya, mereka lebih paham itu. Dan yang kedua, ketika anak-anak saya minta untuk maju ke depan, yaitu mereka harus bisa mempresentasikan ulang nih, mempresentasikan ulang siklus air itu seperti apa. Mereka yang pertama mereka lebih paham karena paham karena mereka tertarik mengikuti pembelajaran, mereka membuka-buka, mereka lebih masuk ke dalam pemahaman mereka, sehingga ketika mereka menjelaskan pun keterampilan berkomunikasinya, berbicaranya juga sangat baik. Jadi menurut saya media ini di samping bisa meningkatkan pemahaman siswa, juga siswa itu juga ada keterampilan lain yang bisa dimiliki, karena media ini kan tidak hanya mengakomodir satu gaya belajar aja, misalnya hanya audio saja, tapi hanya visual saja, hanya melihat saja, tapi anak-anak bisa mendengarkan ya, karena di situ ada rekaman, ya sekaligus mereka bisa mencoba-coba juga gitu. Oke, menarik ya. Ya, kalau anak zaman sekarang tuh kapan lagi coba bisa sekolah sambil bawa HP, bahkan belajarnya lewat HP gitu ya. Iya, betul. Pasti senang banget ya, apalagi tuh malah gurunya menyarankan, ayo bawa HP, kita bawa HP ya. HP gitu ya. Senang. Kalau zaman dulu kan dilarang ya bawa HP. Iya, zaman dulu kan anak bawa HP ke sekolah. Iya, sekarang malah disarankan belajarnya pakai HP ya. Oke, luar biasa Bu Tuti ya. Kita tidak terasa ini ternyata sudah selesai juga waktunya ya. Tapi memang nanti kita akan ada satu lagi ya sesi bersama Bu Tuti, karena ada satu lagi aplikasi yang kita juga penasaran. Ini bentuknya tuh seperti apa dan pembahasannya seperti apa ya. Tentunya beda dengan yang ini ya Bu Tuti ya. Iya Pak, siap. Oke, Bu Tuti, mungkin ada kalimat penutup? Ya, dari saya untuk Bapak Ibu guru lainnya, untuk Bapak Ibu guru seperti itu, ya sebagai guru kita tentunya harus bisa melihat karakter dari peserta didik dan juga lingkungan serta kondisi saat ini, dan kita harus bisa beradaptasi dengan hal itu, sehingga apa yang akan kita sampaikan, pembelajaran yang akan disampaikan ke anak-anak akan bisa lebih menerima. Salah satunya yaitu, ayo Bapak Ibu guru kita bisa melakukan inovasi berupa contohnya media pembelajaran dengan mengimplementasikan teknologi seperti itu Pak. Yang sesuai dengan perkembangan zaman saat. Perkembangan zaman, ya oke. Tepuk tangan ya buat Bu Tuti ini, kalau ada para hadirin ya kita tepuk tangan semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Tuti sudah sharing
dengan aplikasinya ya, kita nyebutnya berarti diorama digital gitu ya Bu ya. Diorama digital. Diorama digital untuk pembelajaran murid-murid gitu ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Tuti, selamat malam sudah terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk sharing di sini, dan juga buat Bapak Ibu sekalian yang masih menyaksikan sampai detik ini juga terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast LPPM berikutnya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih.